Selamat datang pada tutorial pelaksanaan audit medik atau audit klinik. Audit medik terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah pemilihan topik, kemudian penetapan kriteria, pengumpulan data, analisa data, menetapkan perubahan, dan terakhir melakukan re-audit. Kita akan membahas langkah-langkah ini pada video yang terpisah. Pertama, kita akan membahas mengenai pemilihan topik audit. Penetapan topik audit dilakukan melalui berbagai macam cara, antara lain melalui rapat komite medik yang diselenggarakan 1 tahun sekali. Rapat komite medik dapat mengundang direksi dan subkomite mutu profesi, kemudian menetapkan topik audit berdasarkan pertama, data rutin rumah sakit, kedua, survei kepuasan pasien, ketiga, observasi pemberian pelayanan, dan juga dapat berdasarkan masukan dari direksi, asuransi, maupun dari unit-unit terkait. Pilihlah topik audit yang dapat diperbaiki, topik audit yang high risk, high cost, high volume, dan problem prone, atau sering menimbulkan masalah. Kemudian pilihlah topik audit juga yang memiliki dukungan atau konsensus dari para klinisi, terutama klinisi senior. Lalu pilihlah juga topik audit yang telah terdapat clinical guideline-nya atau pedoman pelayanan klinis. Tanpa clinical guideline, kita tidak dapat melakukan audit klinis atau audit medik. Setelah Anda menetapkan topik audit, maka berikutnya Anda diminta untuk menyusun latar belakang, tujuan, dan sasaran dari pelaksanaan audit medik untuk topik tersebut. Latar belakang adalah rasionalitas mengenai topik audit terpilih, jelaskan mengenai pengertian singkat, epidemiologi internasional, nasional, dan juga epidemiologi di tingkat rumah sakit. Jelaskan juga mengenai ketersediaan guideline yang telah ada dan beberapa poin isi pentingnya. Lalu sebutkan permasalahan-permasalahan yang ada sehingga kita perlu adanya pelaksanaan audit medik. Setelah itu Anda diminta menetapkan tujuan. Tujuan dari audit medik tidak hanya untuk menghitung jumlah atau memeriksa, tetapi lebih pada usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan. Setelah Anda menetapkan tujuan, berikutnya Anda diminta untuk menetapkan sasaran audit. Biasanya terdapat 3 sasaran audit. Pertama adalah appropriateness, yang kedua adalah timeliness, dan yang ketiga adalah effectiveness. Contoh audit adalah, misalnya topik audit mengenai stroke hemoragik. Jadi Anda bisa menetapkan topik audit berdasarkan diagnosa penyakit ataupun berdasarkan tindakan. Stroke hemoragik merupakan contoh untuk diagnosa penyakit. Tapi kita bisa juga memilih topik audit berdasarkan tindakan. Misalnya kita memilih topik audit appendektomi atau seksio cesarea. Lalu contoh tujuan utama, misalnya meningkatkan mutu stroke hemoragik. Jadi tujuan auditnya jelas menyatakan bahwa bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan stroke hemoragik. Tidak sekedar hanya mengukur saja. Lalu sasarannya adalah, misalnya contohnya untuk meningkatkan bahwa stroke hemoragik telah dirawat sesuai dengan standar. Ini berarti terkait dengan appropriateness. Atau untuk meyakinkan bahwa penata laksanaan stroke hemoragik telah dilakukan tepat waktu. Respon time-nya sesuai dengan standar. Ini terkait dengan timeliness. Atau sasarannya adalah untuk melihat apakah setelah tata laksana stroke dilakukan, maka outcome pasiennya, misalnya dalam bentuk length of stay atau angka kematian, itu mencapai standar yang diharapkan. Ini terkait dengan effectiveness. Demikian video pertama untuk tutorial tahap pertama, yaitu untuk menetapkan topik audit. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya untuk penetapan kriteria audit. Terima kasih.